Salam sukses mulia. Terima kasih dan apresiasi kami sekaligus ucapan selamat dari kami untuk Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang telah melaksanakan tes TIFIN. Tes TIFIN ini adalah langkah awal bagi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk mengenali diri, sekaligus juga berarti mengenali potensi terbaik dan nantinya juga sebagai sarana untuk mendapatkan prestasi terbaik dalam kehidupan terbaik Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu TIFIN dan bagaimana TIFIN bisa membantu Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk mendapatkan kehidupan terbaik tersebut. Nah, saya akan menjelaskan dua prinsip dasar sebagai dasar utama Bapak dan Ibu sekalian ketika nanti akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam kaitannya tentang TIFIN. Prinsip yang pertama adalah bahwa TIFIN menganut kecerdasan tunggal. Kemudian prinsip yang kedua adalah saya akan menjelaskan hubungan antara fenotip dengan genetik serta pengaruh lingkungan. Yang pertama adalah prinsip TIFIN sebagai penganut aliran kecerdasan tunggal. Kecerdasan tunggal menjelaskan bahwa pada dasarnya pada diri seseorang, pada diri manusia ada kecerdasan dominan yang mempengaruhi kecerdasan yang lain. Sehingga di sini sebagai prinsip utama yang harus kita pegang terlebih dahulu, bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki semua elemen yang disebutkan dalam TIFIN. Sebagaimana mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapat penjelasan bahwa TIFIN terdiri dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Sehingga dengan prinsip kecerdasan tunggal ini, misalnya saya dinyatakan sebagai orang thinking, maka otomatis di saat yang sama sensing, intuiting, feeling, dan insting saya juga ada pada diri saya. Namun yang paling dominan adalah mesin kecerdasan thinking. Dalam saya berpikir, dalam saya mengambil keputusan, dalam saya bertindak, yang dominan mempengaruhi pengambilan keputusan saya dan semua perilaku saya adalah thinking saya. Nah, ini adalah prinsip pertama yang harus kita pahamkan dulu. Selanjutnya kita akan membahas prinsip yang kedua yang berkaitan dengan fenotip, genetik, dan hubungannya dengan aspek lingkungan. Jadi, manusia dengan segala perilakunya pada hari itu, pada saat ini, itu disebut sebagai fenotip. Nah, ternyata faktor fenotip ini terpengaruh oleh dua hal, yaitu genetik dan lingkungan. Kalau dalam rumusnya, fenotip sama dengan genetik plus lingkungan. Nah, penjelasannya bagaimana rumus tersebut? Penjelasannya adalah bahwa apapun yang dilakukan seseorang pada saat ini, pada saat tertentu dalam hidupnya, pasti akan terpengaruh oleh dua aspek. Yang pertama adalah aspek genetik, dan yang kedua adalah aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan ini adalah semua hal di luar dirinya. Mulai dari pendidikan, keluarga, sekolah, teman, buku, TV, dan semua kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupannya, ini disebut sebagai faktor lingkungan. Nah, ini adalah dua aspek yang berpengaruh kepada aspek fenotip seseorang. Sementara kita juga tahu bahwa para ahli sudah melakukan penelitian aspek fenotip ini jika dihitung sebagai persentase dan dinyatakan 100%, ternyata aspek genetik hanya 20%, sementara aspek lingkungan 80%. Kalau dalam bahasa sederhana berarti aspek lingkungan 4 kali lipat lebih besar dibanding aspek genetik. Sehingga sangat dimungkinkan kalau dalam suasana kejadian sehari-hari, kalau saya contohkan dalam kejadian sehari-hari adalah seseorang punya bakat menyanyi, belum tentu menyanyinya bagus. Dan juga sebaliknya, ketika seseorang nyanyiannya bagus, belum tentu bakatnya juga menyanyi. Karena kemampuan menyanyi ini bisa diasah melalui latihan terus-menerus. Sehingga pada akhirnya, orang yang punya bakat bisa kalah dengan orang yang nggak punya bakat, asal latihannya jauh lebih intensif. Ini adalah penjelasan sederhana dari dua prinsip ini, yang kemudian hubungannya dengan TIFIN. TIFIN menjelaskan aspek genetik yang nilainya kalau dalam ukuran angka dalam tanda kutip hanya 20%. Tapi kenapa 20% ini saya berikan hanya? Karena 20% pada diri seseorang ini tidak akan pernah berubah sepanjang hidupnya. Sementara aspek lingkungan sangat bisa berubah dan bahkan bisa kita ubah. Jadi kalau contoh sehari-harinya, misalnya kita nggak suka melihat teman-teman kita ngegosip, maka kita bisa memilih untuk menghindari. Sementara kalau aspek genetik, kita nggak bisa bilang, saya pengen ganteng dong, saya pengen tinggi,
saya pengen pinter nyanyi, itu kita nggak bisa pilih. Nah, maka dalam prinsip kedua ini, saya ingin menekankan bahwa Stephen menjelaskan aspek genetik atau 20% pada diri Anda. Sehingga sangat mungkin ketika Anda membaca pertama kali hasil tes Stephen Anda, pertanyaan pertama atau reaksi pertama yang muncul adalah, kok ini nggak seperti saya ya? Karena justru Stephen mengenali aspek terdalam, aspek genetik yang boleh jadi pada diri seseorang sudah tertutup, sudah terkaburkan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan, yang pada diri seseorang tentunya pengaruhnya akan jauh lebih besar. Setelah saya menjelaskan tentang dua prinsip dasar tersebut, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan lebih mendalam tentang apa yang sudah diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian yang tercantum dalam sertifikat tes Stephen. Dalam bahasa kami disebutnya sebagai personality genetic. Nah, apa itu personality genetic dan bagaimana penjelasan dari masing-masing personality genetic akan saya jelaskan satu persatu. Sebelum saya menjelaskan tentang masing-masing personality genetic, pastikan Bapak dan Ibu sekalian sudah membaca dan saat ini juga memegang sertifikat penjelasan hasil tes Stephen untuk memudahkan kita nanti dalam memahami prinsip-prinsip dasar poin-poin yang sudah disampaikan dalam sertifikat tersebut. Personality genetic thinking extrovert. Anda dinyatakan sebagai tipe thinking extrovert jika belahan otak yang dominan adalah neokorteks kiri dan lapisan otak yang lebih aktif adalah sebelah luar. Anda mengandalkan logika Anda ketika Anda mengambil keputusan atau menganalisa sesuatu atau memutuskan satu hal yang penting bagi Anda. Anda juga berinteraksi dengan orang lain. Sebagai orang ekstrovert, Anda lebih suka berinteraksi dengan orang lain dibandingkan menggali apa-apa yang ada dalam diri Anda. Sehingga dalam keseharian, Anda lebih easy going, lebih banyak ketemu orang, walaupun secara dasarnya Anda cenderung kaku, tidak terlalu suka berinteraksi dengan orang lain. Hubungan dengan prinsip yang sudah disampaikan di awal tadi adalah bahwa karakter Anda yang memang logikanya kuat, kemudian analitis, tapi juga di saat yang sama juga suka bergaul, bersosialisasi, itu adalah karakter dasar yang justru menjadi kelebihan Anda. Kecenderungan Anda adalah Anda suka mengarahkan orang lain, pengen didengarkan instruksinya. Itu adalah keseharian Anda. Berkaitan dengan hal tersebut, cara belajar Anda adalah melogika. Anda belajar dengan menskemakan. Apa-apa yang perlu Anda pelajari, Anda susun dalam bentuk skema. Kalau dalam bahasa populernya, mungkin Anda pernah dengar mind mapping. Itu adalah kalau dalam bahasa kami, mainan Anda. Sementara, cara memotivasi Anda adalah Anda memerlukan tantangan, Anda memerlukan kompetisi untuk memenangkan sesuatu. Ketika Anda tertantang untuk memenangkan sesuatu, maka motivasi Anda akan keluar dan Anda akan lebih bersemangat untuk meraih sesuatu. Sehingga Anda tidak perlu berkecil hati. Gunakan itu semua sebagai modal dasar Anda, gunakan itu semua sebagai keunggulan Anda dibanding personality genetik yang lain. 4 hal yang bisa dijadikan panduan yang tercantum dalam sertifikat adalah menalar, tulang, mandiri, dan meluas. Artinya apa? Artinya ketika Anda beraktivitas, gunakan 4 hal ini sebagai panduan aktivitas yang akan Anda pilih. Sehingga aktivitas tersebut menalar, berkaitan dengan logika. Harus logis, nggak hanya sekedar jalankan ke sini ya, kamu gini ya, dan seterusnya, tapi harus ada alasannya, kenapa harus begitu. Kemudian tulang, berkaitan dengan kekuatan fisik. Orang thinking punya kekuatan fisik, sehingga kalau Anda perlu melakukan satu aktivitas fisik yang tidak membutuhkan fleksibilitas, artinya hanya membutuhkan kekuatan fisik, tepat untuk Anda. Mandiri artinya Anda bisa ditempatkan pada satu pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan interaksi dengan orang lain, sementara meluas Anda berinteraksi dengan banyak pihak. Kemudian hal utama yang perlu Anda lakukan dengan karakteristik Anda sebagai thinking extrovert, pastikan Anda bergabung dengan komunitas yang memungkinkan bagi Anda untuk mengembangkan kemampuan Anda mengelola. Sehingga kemudian bergabunglah dengan perusahaan yang struktur organisasinya sudah jadi, yang jenjang karirnya sudah jelas, dan masing-masing jenjang karir tersebut memang membawa wewenang yang lebih besar.
Contoh kecil yang paling tepat untuk orang thinking extrovert contohnya adalah kemiliteran. Karena jelas kalau seorang mayor pasti akan berbeda levelnya dengan sersan. Mayor juga pasti akan berbeda lagi dengan kolonel dan seterusnya. Ini adalah contoh konkret bahwa seorang thinking extrovert membutuhkan lingkungan, membutuhkan suasana yang memungkinkan kemampuan dia untuk mengelola itu menjadi lebih berkembang dengan sangat baik. Demikian tadi penjelasan singkat dan hal-hal penting yang perlu Anda lakukan sesuai dengan personality genetik Anda masing-masing. Untuk penjelasan yang lebih detail sudah tercantum dalam sertifikat yang sudah Anda pegang dan juga ada pada buku penjelasan hasil tes Stephen. Jika ada hal yang perlu dipelajari lebih lanjut atau perlu didiskusikan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Setelah Anda mengenal tes Stephen, Anda akan mengenal jalur yang paling nyaman untuk meraih kehidupan terbaik Anda. Selamat menempuh karpet merah kehidupan terbaik Anda. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam sukses mulia.